Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semangat? Allahu Akbar. Sudah berdoa dan tadarus tadi? Sudah. Oke. Sebelum kita belajar, sekarang jadwal pelajaran matematika. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Sekarang tanggal 13 November. Adi hadir. Afnan, Desmita, Fajrin ada? Alfa, Pina, Herpi, Ibrahim, Indira, Irfa, Iskan, Madani, Mikdad, Jahir, Aziz, Yusuf, Nabil, Najwa, Neng Rian, Ratna, Relin, ada Relin, Rendi, Rida sakit, Rina, Rizky Ramadan, Robi, Rizky, sehat Rizky, memang, Rosa, Said, Sally, Syifa, Vina, Alif. Oke. Yang sakit kita doakan cepat sembuh. Yang alfa semoga dapat hidayah untuk semangat lagi sekolah. Nah, hari ini kita ke bab baru ya. Bab trigonometri. Nah, trigonometri ini ada di fase E, elemen geometri. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk pertemuan sekarang adalah menjelaskan rasio trigonometri. Nanti akan mengenal apa sih itu sinus, istilah kosinus dan tangen, gitu ya. Nah, karena di P5 ini kita ada profil pelajar Pancasilanya. Nah, kandungan nilai-nilai yang akan kita gali di P5-nya adalah sikap. Yang pertama pastinya beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, belajar bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Nanti akan tahu ya. Kreatif dan gotong royong. Jadi nanti ada simulasi untuk pembelajaran kelompok, diskusi kelompok. Nah, di situ ada penilaian gotong royongnya, kerjasamanya. Nah, sebelumnya karena trigonometri ini berkaitan dengan geometri, ada prasyarat, materi prasyarat yang pernah dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang Ibu mau membuka dulu memori masa lalu kalian waktu di SD. Coba siapkan buku, kertas, dan alat tulisnya. Semuanya siap? Ibu mau tahu, menggali diferensiasi kalian dulu ya. Coba gambarkan. Bukan soal ini, ngegambar. Coba gambarkan segitiga siku-siku. Masih ingat pelajaran SD bab geometri 2 dimensi atau bangun datar? Ada bangun yang disebut segitiga siku-siku. Anu kumaha? Coba gambarkan dulu segitiganya. Apa itu segitiga siku-siku? Gambarkan. Ibu nya hoyong menggali dulu. Kalian masih ingat gak segitiga siku-siku teh kumaha? Sok gambar segitiga siku-siku.
Iya, sok. Segitiga siku-siku seperti malikna mah bebas, tergantung kamu mau malikna ke kanan, ke kiri, mau ke atas, ke bawah, bebas. Yang diingat aja segitiga siku-siku itu seperti apa. Kan segitiga itu macam-macam jenisnya ya. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang, ada segitiga siku-siku. Iya, gambarkan. Ya, itu udah bikin segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di mana? Cirian. Siku-sikunya ada di mana? Siku-siku. Siku-siku. Udah. Batas sudah ya. Ada yang balik kanan, balik kiri. Ya, betul. Tuh. Nah, sebelum Ibu ngecek segitiga yang kalian buat, ya, ada mungkin dalam hati Ibu, naon sih hubungannya diajar trigonometri teh dengan segitiga siku-siku, atau dengan buat apa gitu manfaatnya. Nah, di sini ada ilustrasi. Nanti ya, apa kegunaan kita mempelajari trigonometri? Kegunaannya, jika misalnya kalian jalan-jalan ke Paris, jauhlah ke Paris, ke Monas, atau yang dekat misalnya lihat masjid yang megah. Nah, coba bayangkan bagaimana cara menentukan jarak atau mengukur ketinggiannya. Misalnya Herpi ningali Masjid Agung tuh baru yang di sana di Cioray. Ya tingginya sabarahannya, pengen tahu apakah Herpi memanjat bawa meteran dari bawah ukur ke luhur? Tidak, repot pisan ya. Nah, lalu dengan cara, nah di sini jadi kegunaan trigonometri itu untuk bisa menjadi pembanding, mempermudah perhitungan, mencari tinggi bangunan yang mungkin jauh dari mata. Ya bakal repot kan kalau langsung lah gitu. Jadi ada nanti dengan pakai aturan trigonometri. Ini kegunaan yang pertama. Ada lagi, ada di dunia perkapalan terbang, menentukan jarak kita dari Jakarta mau ke Medan. Kan kapal teh sagawayah wae naik kaluhur terus ke mana gitu kan, tapi itu menggunakan sudut-sudut dan pengukuran trigonometri sehingga bisa sampai ke bandara berikutnya dengan tepat dan berlandas, turun landasnya dengan selamat gitu. Jadi ibu nanaonan sih diajar sinus kosinus tangan gitu liur. Nah, kegunaannya salah satunya untuk itu, atau juga untuk menentukan jarak antar pulau, ya kan? Masa harus berenang bawa meteran, ya? Tapi bisa dengan menggunakan perbandingan trigonometri itu. Tapi ini untuk implementasi nanti ya. Kita kembali ke dasarnya dulu. Tadi ibu lihat yang kalian gambar macam-macam segitiga. Ini segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Ciri khasnya, salah satu sudutnya niku bernilai 90 derajat. Tadi gambar ada yang menghadap ke kanan, bisa, berarti siku-sikunya di situ. Ada yang ke kiri, ada yang siku-sikunya nonggeng kayak dihandap, boleh. Di atas juga boleh. Yang penting segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Ya. Bisa. Nah, misalnya kita buat segitiga siku satu aja ya. Nih. Siku-siku 90 derajat. Nah, ini kembali memorinya dibuka lagi waktu SMP. Kalau tadi SD tentang bangun datar, sekarang di SMP mengenal dan menghitung panjang-panjang rusuk segitiga siku-siku. Kalau ada sisi, ini sisi mendatar ya, di misalnya di sini ada
X, sumbu X. Ini Y. Sisi miringnya disebut R, sisi miring misalnya. Coba, ketika kalian melihat ini, ada nggak hubungan dengan pelajaran SMP? Ada. Tentang apa? Triple Pythagoras atau teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berhubungan dengan triple Pythagoras, bilangan 3 angka yang nyambung dengan teorema Pythagoras. Yang naon kegunaan triple Pythagoras? Untuk menghitung salah satu sisi segitiga siku-siku yang tidak diketahui. Ya. Nah, sekarang ingat lagi. Kalau tadi Herti menyebutkan ada triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Coba satu contoh, satu sekutu triple Pythagoras bilangan apa, Herti? 6, 8, 10. Coba Herti dituliskan 6, 8, 10 posisinya harus ada di mana? Yang sesuai dengan teorema Pythagorasnya. Coba jelaskan apa hubungannya dengan teorema Pythagoras. Emang rumus teorema Pythagoras kumaha? Iya, pakai angka. 6 Sisi miring kuadrat adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisinya. 10 kuadrat sama dengan, atau boleh dari 6 kuadrat, berarti 6 kuadrat nanti ditambah 8 kuadrat harus sama dengan 10 kuadrat. Nah, kamu buktikan benar atau salah nilainya sama. Supaya 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat, ya, ditambah 6 kuadrat. Betul. Coba bener nggak? Jumlahnya sama nggak? 10 kuadrat berapa? 10 kali 10 sabaraha? 100. Tulis 100. Terus sama dengan 8 kuadrat sabaraha? 8 kuadrat. Berapa 8 kuadrat? 64. Kalau 6 kuadrat 36. Sok. Coba 64 ditambah 36 bener tuh 100. Bener, tulis. Berarti 100 sama dengan 100. 100. Nah. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kalian lupa, ada rumus teorema Pythagoras bahwa kalau di sini X, Y, ya, R kuadrat itu adalah, atau sisi miring itu adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegaknya. Nah, ini. Tadi Herti mencoba menyebutkan triple Pythagoras, bilangan 6, 8, 10 katanya triple Pythagoras. Bener henteu? Kita cek, ini pelajaran SMP ya, di MTS. Apakah 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat? Ternyata benar, ruas kiri dan ruas kanan sama nilainya. Berarti ini adalah triple Pythagoras. Nah, kalau misalnya salah satu sisinya tidak ada, belum diketahui, misalnya yang diketahui hanya 10 dan 8. Kita mau mencari nilai X, berarti nanti balikkan bahwa X kuadrat itu adalah sisi miring kuadrat dikurangi Y kuadrat ya. Jadi 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 64. Berarti X kuadratnya sama dengan 36, maka X-nya adalah akar 36. Akar 36 berapa? 6. Sama kan? Ya. Jadi ini terbukti nyambung dan betul bahwa triple Pythagoras ini adalah hasil dari penjabaran teorema Pythagoras. Oke. Nah, selanjutnya, di sini
kita masuk ke apa sih Ibu hubungan dengan trigonometri. Ternyata ya, trigonometri ini adalah istilah-istilah yang membandingkan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ada yang sampai yang tadi ada yang masih bingung tidak? Ada yang mau bertanya? Tadi hanya pengulangan mengingatkan pelajaran SD dan SMP ya, itu baru prasyarat. Nah, sekarang ke intinya kita harus mengenalkan istilah trigonometri. Kita tentukan dulu sudutnya yang dimana alfanya dulu, karena menentukan titik alfa itu akan menentukan rumus. Jadi di trigonometri mah ulah ngapalkeun rumus, tapi lihat posisi sudut. Ya, rumus bisa berbeda dengan bentuk segitiga yang arahnya berbeda. Kalau kita misalnya tentukan di sini alfanya, ya, maka sisi di samping sudut, ya, berarti samping ini ya, samping. Oh, beda ya dengan itu ya. Itu mah malikaditu, ya malikadia. Nanti kita biar kelihatan perbedaannya ya. Kemudian yang depannya ini, kalau ini mah. Terus yang miringnya adalah sisi terpanjang. Sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ini sisi miring. Ya. Kalau yang depan, ini yang di depan alfanya. Nah, kalau sisi samping itu adalah sisi antara siku-siku dan alfa. Yang horizontal itu sisi samping. Kalau di sini gambar yang ini, maka yang depannya adalah iya, ya. Kemudian miringnya tetap yang paling panjang itu sisi miring. Kemudian si sampingnya adalah ini antara alfa dan siku-siku itu samping. Ya. Nah, terus tadi hubungannya dengan teorema Pitagoras. Apa hubungan segitiga siku-siku dengan rasio trigonometri? Tadi sudah ada, ini kesimpulannya bahwa teorema Pitagoras adalah C kuadrat, kalau ini pakai ABC ya, C kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana C adalah panjang hipotenusa, A dan B panjang kedua sisi yang pendek. Ya, ingat kan? Ingat ya. Oke, next. Nah, ini dia intinya. Biar sama, kita buat segitiganya sama malikna. Sebelum nanti ke soal, ini yang penting. Bahwa ternyata istilah-istilah sinus, kosinus, dan tangen itu adalah perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ini alfanya kita di sini, misalnya sisi miring, ini depannya, ini samping. Ibu ngahaja dikiekeun supaya nanti kalian tidak lupa pada aturan sinus. Sinus, kosinus, dan tangen. Sinus adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miringnya. Misalnya tadi yang Herpi buat triple Pitagoras, di sini 6, di sini 8, di sini 10. Maka sinus alfa itu adalah mana? 8 per sisi miring 10. Tah eta nilainya. Ya, perbandingan sisi depan dan sisi miring. Lalu apa kosinus? Kosinus itu adalah perbandingan samping dengan sisi miringnya. Sampingnya iya kan? 6 dibagi ya 6 per 10. Dan tangen adalah perbandingan sisi depan dengan samping. Depannya 8, sampingnya 6. Nah, ini yang disebut perbandingan trigonometri teh, anu istilah sinus, kosinus, tangen.
Nah, supaya kalian tidak lupa dengan rumus, kan kayak kalau misalnya segitiga begini, ini siku-sikuna di dia, maka depannya yang mana? Kalau ini misalnya alfanya, depannya yang mana? A, B, atau C? A. Terus sampingnya B. Sisi miringnya C. Pinter. Ayeuna lamun malikna kita balikin ka dieu. Ini siku-siku, alfanya misalnya di sini. Ini misalnya P, Q, R. Mana sisi depan? P. Sisi miring? Q. Sisi samping? R. Pinter. Bisa. Oke. Nah, tapi ada cara yang cara supaya tidak lupa sinus, kosinus, tangen, pakai lagu. Pakai lagu ya. Nanti sebelum soal kita hafalkan heula rumusna ya, biar mudah nanti mengerjakan soal. Ya, untuk trigonometri supaya susah lupa, kalian harus berkreasi dengan cara diragukan. Sinus itu sami itu kan tahili. Nah, kita pakai lagunya lagu domba kuring. Domba kuring yang refnya. Ya, contohan ya, misal tahu kan lagu domba kuring? Kalau ref domba kuring kumaha? Domba kuring, mirip-mirip itulah. Kalau ini sinus itu demi, kosinus itu sami, tangan adalah desa, ingat-ingat jangan lupa. Sinus itu demi, kosinus itu sami, tangan adalah desa, ingat-ingat jangan lupa. Mana sisinya, mana sudutnya. Ya, coba ya, nyanyi bareng. Apapun dulu rumus sinus kosinus tangan. Sing tararik kana muka kelas samping. 1, 2, 3. Sinus itu kosinus itu sami, tangan adalah desa, ingat-ingat jangan lupa. Sinus itu demi, kosinus itu sami, tangan adalah desa, ingat-ingat jangan lupa. Mana sisinya, mana sudutnya. Yeay. Nah, udah ngerti? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Tidak. Kalau tidak, giliran kita soal untuk LDKP-nya ya. Bapak ada di skip aja. Ada di skip mau Pak? Untuk diskusi kelompoknya. Oh, dilanjut. Oh gitu. Jadi Bapak nabade ngopi lah gitu. Oke. Oke, panginten diskusi sekitar 20 menit, lalu presentasi dan kesimpulan, karena kita belajar sampai setengah 10 ya jam kita. Oke, siapkan bukunya.
Ibu jangan ini, itu tuh masih direkam ya. Nanti kalian tonton YouTube-nya ya. Aduh, alah, kita tinggal ngesang ya Allah. Iya, grogi. Aduh. Ini masih di YouTube, masih live tahu di YouTube ya teh. Iya teh, kita tuh live. Kemarin kalau kalian mau nonton yang Bu Ida, Bu Ai itu udah diupload di akun Facebook Ayafika. Ih, mah itu sih. Dah. Nah, soalnya. Alah, ya Allah ya Robi, astagfirullah. Ibu kelihatan tuh sih grogina, kelihatan tuh sih. Enggak kan? Enggak kan? Jadi sekarang api-api meriung. Kalian dibuat kelompok. Aduh, secara dibuat kelompok ya. Meriung duduknya. Sabaris. Iya boleh. Pokoknya ada kegiatan diskusi untuk menentukan ya. Itu LKDP-nya bentar. Ini untuk soalnya Ibu tayangkan di sini aja ya. Ingat rumus yang tadi, ingat. Ya, ini untuk LKPD-nya. Lampiran. Nah, ini nih dia nih. Lihat. Lembar kerja peserta didik. Oh, lihat di sini. Lihat di sini ya. Tentukan nama yang tepat untuk setiap segitiga siku-siku berikut. Ini ada segitiga sisi X, Y, Z. Nah, jadi tadi ini diferensiasi posisi-posisi dari segitiga siku-siku. Seperti itu, nanti diskusikan ya. Nah, ini soalnya soal pemahaman. Nah, lihat, ini nggak ada merah-merah. Mana yang merah, Cina? Bukan maksudnya merah hijau biru itu tadi, yang merah itu sisi depan. Kalau yang di sini, ya nanti kalian ini grup A, B, C. Diskusikan mana sisi depannya, mana sisi samping, mana sisi sudut miring, sama. Untuk ini ini yang ini kelompok A, kelompok B, yang ini kelompok C. Jadi kalian tuliskan mana nilai-nilai dari itunya ya, nilai-nilai sisi-sisinya yang tadi. Nah, anu ieu atuh tah. Ada merah, biru, hijaunya. Ya. Tapi udah pinternya tadi oge. Coba yang ini, coba lihat yang ini. Sisi yang merah adalah sisi miring. Oke, sisi yang biru disebut sisi samping. Sisi yang hijau disebut depan. Pinter. Terus kumaha lamun miring kieu? Miring segitiganya, sama tidak?
Sama, nu penting mah iya si miring itu adalah di depan siku-siku ya seberangna. Ngerti ya? Bisa? Bisa tuh. Tuh, sok. Nah, tentukan ini rancangan cenah tuh. Ah, mengukur tiang bendera. Ada mengukur tiang bendera, nanti dengan perbandingan juga kan, tuh. Wih. Sok, silahkan meriung nanti. Ibu dikasih soal kalah. Nah, murah gua. Harudang. Apa? Tugasnya gini, masing-masing kelompok cari contoh triple Pitagoras lagi, ya. Satu triple Pitagoras, terus gambarkan dalam segitiga siku-siku, ya. Gambarkan segitiga siku-sikunya, tentukan posisi sudutnya bebas, lalu tentukan nilai berapa nilai yang A sinus, B kosinus, C tangen. Sok, cari, boleh cari triple Pitagorasnya dari Google, boleh. Kan tadi contohnya 6, 8, 10, masih banyak triple Pitagoras. Nah, tapi kalian harus bisa memposisikan, menggambarkan triple Pitagoras itu dalam gambar segitiga siku-sikunya. Lalu tentukan sudut alfanya. Itu mah bebas menentukan alfa mah, badai yang atasnya, badai yang pinggirnya, ya. Sehingga nanti nilainya bisa ditentukan, bisa dihitung nilai perbandingan trigonometrina. Sok, ayo anak-anak cowok merapat. Boleh cari di salah satu HP, boleh digunakan untuk mencari nilai satu triple Pitagoras. Setiap kelompok jangan sama ya. Jangan sama triple Pitagorasnya. Beda kelompok. Laki-laki mah semua lah. Atau mau dipisahkan juga? Ya pisah tuh. 1, 2, 3, 4. Berarti masing-masing cari satu buah contoh teorema Pitagoras. Yap. Apa? Bilangan, Neng. Bilangannya. Kalau koma-komaan nanti mencari C-nya susah. Iya, bilangannya. Bilangannya anu asli gitu. Mudah dihitung. Kalau untuk penghitungan yang agak, ya gambarnya mah bebas. Gambarnya mah. Ini nggak disorot. Boleh hurufnya mah bade A, B, C, bade P, Q, R, bade W, T, U,
X, Y, Z. Bebas. Yang tadi ya, triple Pitagoras selain 6, 8, 10. Iya, Pak. Ya. Udah? Iya, boleh di catatan masing-masing ditulisnya boleh. Gak jadi ya keluarnya ya, gak jadi pindah. Iya dong, sayang punya potensi di sini. Hah? Jangan. Tapi mungkin ada syaratnya ya, tetap di sini tapi, dan itu lebih baik demi kebaikan. Apa happy? Yang mana? Triple Pitagoras, yes. Mana? Iya, bisa. Coba kalau yang itu mana sisi miringnya? Sisi miringnya pasti 13. Oke, betul. Kelompok 3 sudah menemukan satu triple Pitagoras. Silakan digambarkan, terus tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Ya, kelompok lain ada yang sudah menemukan lagi 5, 12, 13 sudah ditemukan oleh kelompok 3. Apa? Ya, Ki. Bentar. Kamana heula? Kak Iki dulu. Apa, Ki? Nah, iya depan atek tadi kan. Nah, iya, depan itu seberang. Samping. Iya, kalau samping ini antara siku-siku ini. Kalau depan ia seberang dari alpanya. Kalau miring itu yang paling panjang di seberang siku-siku. Tapi ia belum ada ini nilainya. Ya, coba bisa nggak dicari? Bisa dicari. Berarti pakai rumus Pitagoras. Ibu perhatikan, semuanya udah ya menemukan ya, dan bilangannya sama. Nanti siap-siap yang presentasi. Presentasi mau siapa? Mau perwakilan yang presentasi nanti ke depan? Kelompok berapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok siapa? Erpi kan tadi udah ke depan. Yang perempuannya boleh ini? Kelompok ini boleh nanti ke depan? Hah? Awa. Apa, Ki? Dari pangannya atau buat Langsung. Nah, itu kan udah ditentukan depan samping miringnya. Nah, tinggal tadi sinusnya berapa, kosinusnya berapa, tangannya berapa, perbandingan tadi. Ya. Tangan dibacanya kalau nulisnya ada yang tan, ada yang tg. Tangan itu ada buku yang menulisnya tan, menyingkatnya ya, disingkatan, atau juga tg. Boleh, tapi dibacanya tangan. Apa? Kemana? Boleh. Terus ini cos, ya kan nulisnya cos. Jangan dibaca cosinus, tapi cosinus. Sinus, cosinus, dan tangan. Coba lihat. Sin
12/13. Oke. Tadi yang menemukan triple Pythagoras yang sudutnya yang sisinya 5, 12, 13, nilai sinusnya bisa berbeda jika posisi alfanya berbeda. Kita nanti bandingkan ya, yang satu boleh di depan gambarkan, tuliskan. RP. Satu lagi tadi yang triple Pythagoras yang 15, 13. Coba kamu ininya di sini. Apa Bu? Sudutnya. Oh iya. Iya. Atau udah begitu. Ada nggak yang nyimpen sudutnya di atas? Ibu mau membandingkan. Oh, ini mah yang 4. Ini berapa? Gini aja. Iki udah itunya nilai-nilainya. Udah, Iki yang posisi ini silahkan di depan. Herpi tukar coba alfanya kalau di sini bisa. Tok. Silakan Iki ke depan Ki. Iki dulu. Jadi kamu ini kalau jadi lihat ya, segitiga yang sama tetapi posisi alfanya sudutnya yang berbeda, maka nilai kosinus, sinus dan tangennya akan berbeda di dia weh. Pasti akan berbeda, makanya tong ngapalkeun rumus anu berupa variabel bakal lieur harus dengan ketentuan tadi sisi gambar atuh. Enggal. Sinus itu demi, kosinus itu sami, tangan adalah desa, ingat-ingat jangan lupa. Gak apa-apa, nggak pakai penggaris juga, nggak apa-apa. Sok. Satu orang pangnyawarankeun pakam mau penutupan. Mani kecil-kecil. Sinus demi kan ini depan, ini miring. Miring ini. Ini depannya kan jadi iya kan? Iya. Salah. Enggak Bu, kan sudutnya ini. Ini kan Sudut ini siku-siku. Siku-sikunya kan ke sini ke depan. Itu miring depan siku-siku mah. Oh, berarti ini. Ih, kamu teh. Iya mah, yang miring itu yang paling panjang tetap. Posisi alfa di sini berarti depannya adalah ini. Oh, depan itunya. Pokok nama. Tapi ingat lagi depan ini. Pokok nama miring itu, samping itu antara iya jeung iya. Sok. Aya 2 tes spidol naneng. Herpi gambar lagi yang seperti itu dengan posisi sudut yang berbeda. Oh, etana aya etaan keneh nya. Biasa mareuman eta.
Udah lagi parum. Iya. Ya minimal ke sama rumahnya. Coach, no. Yang namanya sisi miring itu tetap sisi miring itu di seberang siku-siku. Ini sisi miring, tetap gambarnya mah. Nah, cuma nanti nilainya ketika sudutnya berbeda posisi, maka nilainya akan berubah. Ya, dan perhatikan, lihat, gambar segitiganya sama, ukurannya sama, ya, 5, 12, sisi miring 13. Tetapi untuk yang Rizky, dia alfanya ada di bawah, maka perbandingannya untuk sinus alfanya 12/13, terus kosinusnya adalah 5/13 dan tangennya 12/13 per 5 itu 5. Nah, sedangkan ketika posisi alfanya pindah ada di sini, maka sisi depan itu adalah 5 ya. Kalau di sini sisi samping 5 teh, lamun ieu mah sisi depan, jadi 5/13, kosinusnya 12/13 dan tangennya 5/13 ya. Jadi hati-hati melihat sudut. Sudut itu sangat menentukan hasil, menentukan jawaban. Tong paba luit, begitu. Oke. Untuk pembelajaran hari ini perbandingan trigonometri selesai. Simpulkan dulu apa itu sinus. Sinus adalah perbandingan sisi depan dengan miring. Kosinus adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Tangen adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Nyanyi lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Sinus itu sami, tangan adalah desa. Ingat-ingat jangan lupa. Sinus itu demi, kosinus itu sami, tangan adalah desa. Ingat-ingat jangan lupa. Alhamdulillah. Mana Surabi. Ya, alhamdulillah. Nanti untuk pertemuan mendatang kita ke sudut-sudut istimewa ya. Bagaimana kalau alfanya diketahui nilainya untuk pertemuan nanti. Untuk PR-nya nanti di-share di grup ya. Terima kasih. Setelah ini silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RP ini matiin. Matiin itunya ya. Abi can. Nah, ayo namanya dia. Ayo.